Bayangkan Anda berbicara dengan asisten virtual di ponsel Anda, meminta rekomendasi film, atau membiarkan algoritma bursa saham memutuskan transaksi miliaran dolar. Di permukaan, layanan itu diberikan oleh perusahaan teknologi yang kita kenal, OpenAI, Google DeepMind, atau Anthropic. Namun, itu baru lapis pertama. Segera setelah kita mengupas kulit terluarnya, kita akan mendapati lapis kedua, yaitu perusahaan induk yang menggenggam hak suara dan kendali strategis melalui skema investasi yang rumit. Lapis ketiga adalah para pemodal ventura tahap awal, seperti Khosla Ventures atau Reid Hoffman, yang bertaruh pada mimpi supremasi AI. Lapis keempat lebih dalam lagi, dana kekayaan negara, seperti Abu Dhabi Investment Authority dan Qatar Investment Authority, yang menyuntikkan puluhan miliar dolar melalui perantara, menjadikan AI sebagai proyeksi geopolitik. Sejenak ingatlah pada Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ilmuwan muslim dari abad ke-9 yang mewariskan kata algoritma dari namanya sendiri. Dalam kitabnya, Al-Khawarizmi mengajarkan bahwa perhitungan logis adalah alat untuk mencari kebenaran dan kemaslahatan, bukan pemusatan kuasa. Lapis-lapis awal ini saling bertaut membentuk simpul kepemilikan yang senyap, dan disitulah pertaruhan masa depan umat manusia dimulai. Masuk ke lapis kelima, kita menemukan raksasa penyedia layanan awan, Microsoft Azure, Amazon Web Services, dan Google Cloud. Mereka mungkin tampak sebagai penyewa infrastruktur, tetapi pada hakikatnya mereka adalah pemegang kunci distribusi komputasi AI. Perusahaan pengembang bisa berganti-ganti, tetapi tanpa lahan awan yang dikuasai 3 pemain besar ini, setiap modal AI akan lumpuh. Lapis keenam adalah produsen chip semikonduktor, terutama NVIDIA dan TSMC. NVIDIA mendesain, TSMC memproduksi. Duopoli ini mengendalikan nyawa perangkat keras yang menjalankan seluruh simulasi saraf tiruan. Lapis ketujuh berupa pemilik infrastruktur kabel bawah laut global, seperti Google dan Meta, yang menghubungkan pusat data ke seluruh penjuru planet. Lapis kedelapan adalah para pedagang data, agregator raksasa yang menghimpun setiap jejak digital kita untuk dijual ke pelatihan model AI. Menarik untuk menyimak pemikiran Al-Farabi, filsuf muslim dalam karyanya tentang kota utama, yang menggambarkan bagaimana masyarakat ideal harus memiliki pemimpin yang adil dan transparan. Al-Farabi memperingatkan, bahaya ketika penguasa yang tidak terlihat mengendalikan sumber daya strategis tanpa akuntabilitas publik. Chip, jaringan kabel dan data adalah sungai-sungai digital kita, dan siapapun yang menguasai hulu dan hilirnya, sesungguhnya telah menjadi penguasa tak bermahkota. Begitu kita mencapai lapis ke-9, nama-nama yang jarang muncul dalam berita teknologi justru mulai menampakkan wujud. BlackRock, Vanguard, dan State Street adalah 3 manajer aset terbesar yang secara kolektif memiliki saham dominan di hampir semua perusahaan kunci yang sudah kita sebut. Microsoft, Apple, NVIDIA, Alphabet, Amazon, dan TSMC. Dengan struktur pasif namun masif, mereka menjadi pemilik bersama dari seluruh rantai pasok AI. Lapis ke-10 akhirnya mencuat, para elit transnasional yang duduk dalam Dewan Direksi Silang, Forum Ekonomi Global, dan klub investasi tertutup yang mengambil keputusan jauh dari sorotan kamera. Di titik ini, Ibnu Khaldun memberikan kerangka analisis yang tajam. Dalam muqaddimahnya, ia menjelaskan fenomena asabiyah, solidaritas kelompok yang menjadi mesin penggerak kekuasaan. Ibnu Khaldun meramalkan bahwa siapapun yang menguasai sumber penghidupan suatu peradaban, pada akhirnya akan mengarahkan seluruh tatanan sosial. Kepemilikan berlapis AI adalah wujud mutakhir dari teori itu. Sebuah kaum elit global yang terikat oleh solidaritas modal, menguasai sumber daya kecerdasan, dan menentukan arah peradaban tanpa mandat dari rakyat kebanyakan. Lanskap ini memunculkan pertanyaan etis yang mendalam, dan disinilah Al-Ghazali berseru lantang dari abad ke-11. Dalam Ihya Ulum ad-Din, ia membedakan antara ilmu yang membawa hikmah dan ilmu yang menjadi malapetaka. Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tidak bernilai di hadapan Allah jika tidak diikat oleh ketakwaan dan niat menebar rahmat. Kecerdasan buatan yang lahir dari himpunan data dan logika tidak memiliki hati nurani. Jika ia sepenuhnya berada dalam genggaman segelintir orang yang hanya mengejar laba dan dominasi, maka terjadilah apa yang ditakutkan Al-Ghazali. Ilmu menjadi alat perusak, menciptakan ketimpangan akut, menyuburkan pengawasan total, dan perlahan-lahan menghapuskan kemerdekaan insani. Sumber daya yang digunakan untuk melatih AI menelan energi luar biasa besar, tetapi keputusan alokasinya tidak pernah diserahkan kepada musyawarah global. Seluruh keuntungan mengalir ke atas, sementara risiko sosial seperti bias algoritmik, disinformasi, dan hilangnya pekerjaan ditanggung oleh kita semua.
Inilah kontradiksi moral terbesar dari 10 lapis kepemilikan yang menyeruak ke permukaan. Menghadapi realita itu, kita bisa belajar dari Ibnu Sina yang dalam Al-Qanun fit Tibb mengajarkan keseimbangan antara akal dan ruh. Ibnu Sina merawat manusia seutuhnya, bukan sekedar mekanika organ tubuhnya saja, tetapi juga jiwa, emosi, dan akhlaknya. Bagi Ibnu Sina, ilmu kedokteran sejati harus mengembalikan manusia pada fitrahnya keseimbangan. Demikian pula AI, seharusnya dikembangkan dan dimiliki oleh ekosistem yang mengedepankan keseimbangan serupa, memuliakan manusia, bukan menundukkannya di bawah keputusan mesin. Ironisnya, dari 10 lapis kepemilikan AI yang sudah kita urai, wajah para pewaris tradisi keilmuan Islam hanya nyaris tak tampak. Padahal, fondasi algoritma, logika, dan metode eksperimen berhutang besar pada peradaban Muslim. Maka panggilan bagi masyarakat Indonesia dan seluruh umat Islam adalah mengambil peran, mendalami sains, menguasai teknologi, membangun model bisnis AI sendiri, dan yang paling penting, menegakkan prinsip-prinsip etis Islam dalam setiap tahap inovasi. Hanya dengan menjadi pemilik dan pengendali, bukan sekedar konsumen, kita dapat memastikan bahwa AI tidak menjadi dalang yang membudak manusia, melainkan menjadi cermin hikmah yang memantulkan keadilan dan rahmat bagi semesta alam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim, nomor 2697. Jadikan penguasaan teknologi sebagai bagian dari jihad intelektual.